Waspada, Anda sholat bareng setan jika ada 6 petanda ini. Dalam Al-Quran surah Al-A'raf ayat 16, karena engkau telah menghukum saya tersesat, saya benar-benar akan menghalang-halangi mereka dari jalan engkau yang lurus. Kemudian saya akan mendatangi mereka dari muka dan belakang mereka, dan dari kanan kiri mereka, dan engkau tidak akan mendapati dari mereka yang khusyuk. Setan telah berjanji kepada Allah untuk menyesatkan manusia. Tipu daya dan muslihat akan dilancarkan agar manusia ingkar dari Tuhannya. Salah satu caranya dengan melalaikan manusia dari sholat. Setan akan senantiasa menggoda manusia agar sholatnya tidak sempurna, bahkan membujuk manusia agar meninggalkan sholat. Rasulullah SAW bersabda, jika panggilan sholat dikumandangkan, maka setan akan berlari sambil mengeluarkan kentut hingga ia tidak mendengar suara azan. Apabila panggilan azan telah selesai, maka setan akan kembali. Dan bila iqamah dikumandangkan, setan akan kembali berlari. Dan jika iqamah telah selesai dikumandangkan, dia akan kembali lagi, lalu menyelinap masuk kepada hati seseorang seraya berkata, ingatlah ini dan itu. Dan terus saja ia melakukan godaan ini sehingga seseorang tidak menyadari berapa rakaat dia laksanakan dalam sholatnya. Sholat adalah ibadah yang paling utama dan pertama kali dihisab. Tentunya, syaitan tidak akan membiarkan dengan mudah manusia menyembah Tuhannya. Syaitan akan terus menempel bersama orang yang sholat agar sholatnya tidak khusyuk. Berikut ini adalah orang yang sholat bersama syaitan. 1. Orang yang waswas dalam niat. Syaitan membuat hati yang sedang sholat was-was dan tidak yakin niatnya telah sempurna. Mengulang takbir berkali-kali hingga imam ruku bahkan sujud, ia masih saja dipermainkan syaitan dalam niat sholat dan takbirnya. 2. Orang yang ingat ini dan itu. Syaitan akan mengingatkan manusia dengan berbagai segala urusan hingga sholat seseorang tidak khusyuk. 3. Orang yang ragu buang angin. Perasaan ragu membuang angin atau tidak adalah sebuah gangguan yang syaitan hembuskan untuk mengacaukan sholat seseorang. Rasulullah SAW bersabda, jika salah seorang di antara kalian merasakan hal itu, maka janganlah membatalkan sholatnya, hingga dia mendengar suaranya atau mencium baunya tanpa ragu. Hadis riwayat Ahmad. 4. Orang yang tidak fokus pada sholatnya. Syaitan akan membuat seseorang tidak khusyuk dengan cara mencuri perhatian sehingga seseorang menengok ke sana kemari, melihat tulisan di depannya, atau teralihkan suara handphone. Dalam sebuah hadis dari Aisyah radhiyallahu anha, saya bertanya kepada Rasulullah tentang hukum menengok ketika sholat. Rasulullah menjawab, itu adalah curian syaitan atas sholat seorang hamba. Hadis riwayat Bukhari. 5. Orang yang sholatnya tergesa-gesa. Sholat yang tergesa-gesa hingga sholatnya tidak tumakninah, Rasulullah sangat melarang hal tersebut. Dalam sebuah hadis, sejahat-jahat pencuri adalah yang mencuri dari sholatnya. Para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, bagaimana mencuri dari sholat? Rasulullah berkata, dia tidak sempurnakan ruku dan sujudnya. Dalam hal ini, Rasulullah mengambil bahwa mencuri dalam sholat lebih buruk dibanding mencuri dalam harta. 6. Wanita ke masjid menggunakan wangi-wangian. Menggunakan wangi-wangian ke masjid merupakan larangan oleh Rasulullah. Jika salah satu dari kalian para wanita hendaklah ke masjid, maka janganlah kalian sekali-kali menyentuh wewangian. Demikianlah syaitan akan mengganggu manusia dengan berbagai cara agar sholat seseorang tidak sempurna. Di antara cara yang paling sering digunakan adalah lupa sesuatu hingga tidak khusyuk dalam sholat. Namun ketika sholat, ingat lagi akan hal tersebut. Hendaknya kita senantiasa meminta perlindungan kepada Allah.